Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sudah berada di SMK Negeri 1 Gunung Guru untuk melaksanakan wawancara dengan Bapak Daniel Taufik Abdullah SSMPD untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah identifikasi masalah. Baik, terima kasih Pak Daniel atas waktunya. Terima kasih juga Bu Sendri, senang saya bisa membantu. Ya, baik. Pagi ini saya mau diskusi dan juga mengumpulkan beberapa informasi Pak terkait bagaimana kondisi pembelajaran yang sudah terjadi di SMK Negeri 1 Gunung Guru, kemudian juga tentang bagaimana segala sesuatu tentang pembelajaran yang sudah terjadi. Baik, yang pertama adalah Pak, saya ingin mengetahui ya, menurut pengetahuan Bapak dan juga pengalaman gitu ya selama ini Bapak yang sudah Bapak alami, bagaimana kemampuan peserta didik dalam menganalisis sumber informasi baik berbasis digital maupun manual. Oke, terima kasih Bu Sendri. Saya coba dulu ya. Berdasarkan pengalaman mungkin beberapa bulan terakhir, kemampuan peserta didik dalam menganalisis sumber informasi tentunya beragam. Ada yang memang sudah cakap dan ada yang memang masih rendah sebenarnya. Hal itu juga diakibatkan salah satunya mungkin kecakapan digital ya. Salah satunya ya literasi digitalnya memang Masih belum merata. Baik. Ya mungkin kalau di salah satunya mungkin di pihak peserta didik karena aksesnya mungkin terhambat, kemampuan membaca salah satunya mengakses informasi, memahami, menganalisisnya memang agak rendah. Tapi di lain sisi juga mungkin dari pendidik juga atau guru terkadang ketika mengemas sebuah modul pembelajaran itu mungkin ya salah satunya agak monoton, jadi sehingga untuk para siswa itu agak membosankan salah satunya. Atau mungkin karena memang materinya cukup banyak, kemudian agak sulit juga untuk diedit, kemudian disesuaikan dengan karakter siswanya. Mungkin kadang kita malas juga ya untuk istilahnya mengedit, mengemas menjadi lebih sederhana, lebih fokus, atau kadang bisa juga lewat video atau reel yang interaktif dengan siswa. Terkadang buku-buku modul yang sifatnya PDF sekian ratus halaman simpan di LMS atau mungkin dan diminta siswa untuk membaca modul tersebut, sehingga memang siswa agak kebingungan, terkadang belum bisa memahami secara 100% seperti itu Ibu. Ya banyak faktor sih Bu. Tapi kalau saya melihat memang kondisinya masih kurang kalau menganalisis informasi yang diberikan itu karena banyak faktor tadi. Banyak faktor. Yang mungkin memang selain dari faktor siswanya juga memang bagaimana tadi Bapak katakan bagaimana guru harus dapat mengemas informasi tersebut agar memudahkan siswa dan membantu siswa untuk dapat menganalisis dan mengidentifikasi sumber informasi dari permasalahan yang disajikan tersebut. Saya lanjutkan Pak, untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah sikap kritis dan solutif dari peserta didik itu sudah terbangun selama ini? Bapak mungkin menilai gitu ya dalam di pembelajaran di kelas gitu, apakah sikap kritis peserta didik pada saat pembelajaran misalkan berdiskusi, mengungkapkan pendapat itu apakah sudah terbangun, dan juga bagaimana sikap solutif dari peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan, apakah terbangun atau belum seperti itu? Ya, terima kasih. Kalau untuk pertanyaan seperti itu yang pengalaman yang pernah saya alami ketika mengajar, apalagi dalam diskusi kelompok, memang terkadang belum optimal sepenuhnya. Salah satunya adalah belum munculnya kemandirian dan kepercayaan diri dari peserta didik seperti itu. Terkadang mereka enggan untuk mengungkapkan pendapat, terus kemudian mengemukakan pertanyaan dalam sebuah forum. Mereka tuh enggan. Mereka sebenarnya udah tahu. Mereka sebenarnya ada pertanyaan, ribuan pertanyaan. Apalagi misalkan ketika ada fakta-fakta dalam sebuah pembelajaran, kemudian mereka merasa gelisah ingin bertanya, tapi takut salah bertanya,
bicara, kemudian menjadi diolok-olok oleh teman-temannya seperti itu, atau ada ungkapan sok pintar lah, udah jangan banyak tanya dan sebagainya. Masalah-masalah seperti itu sering dihadapi sebenarnya di setiap kelas dalam pembelajaran. Kemudian salah satunya juga kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan itu yang enggak susah, Masih terbatas. Penggunaan diksi, merangkai struktur dalam kalimat ketika bertanya, dalam berdiskusi itu kadang-kadang seperti itu. Sekarang banyak seperti itu. Terima kasih. Jadi sikap kritis dan juga solutif pada peserta didik ini harus masih terus dibangun gitu ya Pak ya. Belum sepenuhnya terbentuk model pembelajaran dan juga bahan ajar juga ya Pak ya, mungkin akan bisa membantu peserta didik mungkin untuk membangun sifat-sifat tersebut. Terkadang masalahnya pun sebenarnya ya ketika kita merangsang mereka untuk berpikir kritis, perangkat sudah bagus, mereka kritis, mereka mampu menganalisa, mentransformasikannya menjadi sebuah pesan-pesan dan kemudian menyimpulkannya juga kadang mereka juga nggak mau, mereka kadang susah, apalagi ketika berbicara di depan kelas seperti itu dalam diskusi, gitu kan? Ya betul. Keengganan itu yang tantangan buat kita lah. Baik, terima kasih Pak. Itu adalah PR kita bersama ya Pak ke depannya, mudah-mudahan lebih baik lagi ini. Baik Pak, untuk selanjutnya adalah apakah pembelajaran selama ini sudah menerapkan berbasis digital? Apakah sudah diterapkan pembelajaran berbasis digital itu pada peserta didik? Iya, pasca kita dilanda pandemi, ketika pandemi juga kita diharapkan kita tidak boleh gaptek dalam teknologi, ya. Setiap guru kreatif membuat konten atau membuat video dan sebagainya, kemudian media-media interaktif lainnya seperti di Classroom. Kemudian di sekolah kita juga mengembangkan learning management system yang memang bisa diakses offline dan online oleh siswa. Itu membantu, sebenarnya membantu. Tapi terkadang membantu kita di dalam pembelajaran. Kita paperless kalau sekarang Ibu ya. Semua informasi, materi, semua video kita bisa diakses di LMS tersebut. Kemudian guru juga bisa banyak pilihan, mau di Quizzes, mau di Google Classroom, atau bahkan di LMS sendiri juga ada. Cuman kan banyak kendala sebenarnya, karena harus informasi yang banyak lewat perangkat HP itu terkadang siswa banyak gangguan seperti itu. Ketika belajar misalkan notifikasi muncul dari aplikasi-aplikasi lain, bahkan siswa lebih nyaman membawa HP ke sekolah itu, mereka ingin cepat-cepat istirahat, kemudian main game bareng dengan teman-teman, berinteraksi di media sosial dan sebagainya. Itu tantangan juga. Belum lagi konten-konten negatif itu yang banyak yang muncul di HP, memang susah untuk dikendalikan oleh kita. Nah, LMS sudah ada, tetapi memang ya kendalanya juga sebenarnya di satu sisi banyak. Jadi bahkan untuk kegiatan istilahnya di LMS juga perlu ditekankan lagi sebenarnya pembelajaran secara manual. Bahkan ada beberapa guru juga yang menggunakan, udahlah daripada main HP susah, banyak main game dan sebagainya, HP simpan dulu, sekarang kita baca lagi buku lagi, baca lagi kertas dan sebagainya. Jadi terkadang dimodifikasi juga sih, nggak selamanya di LMS. Ya baik. Sudah diterapkan ya Pak ya pembelajaran berbasis digital tersebut. Walaupun tadi seperti yang Bapak sampaikan ada plus minusnya ya Pak, kekurangan, ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Itu tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi itu dengan bijak, mungkin begitu ya Pak. Betul. Ya, baik. Kemudian kalau penggunaan elektronik modul atau elektronik LKPD seperti itu membantu atau tidak Pak? Di satu sisi membantu, tapi kita juga harus melihat karakter dan kondisi peserta didik. Disesuaikan gitu ya? Ya, disesuaikan. Contoh kita misalkan kita terkadang mengirimkan modul yang tebal sekitar ratus halaman, sekitar 50 MB. Kita juga nggak tahu kondisi, misalkan apakah siswa tersebut ketika di rumah dia punya kuota atau wifi jaringannya di rumah. Terkadang kita nggak memikirkan hal seperti itu, tapi target siswa harus bisa membaca, kemudian membuat rangkuman dan nanti hasilnya didiskusikan. Ya kadang-kadang kita juga harus memahami kondisi siswa. Kemudian juga
ada beberapa siswa yang belum bisa memanfaatkan. Jadi dalam satu kelas itu tidak serta-merta mereka mampu menggunakan gadget secara optimal. Ada yang hanya sebatas tahu bisa buka WhatsApp aja, buka Classroom atau LMS, tapi mereka belum bisa menggunakan contoh aplikasi Canva untuk presentasi kelompok dan sebagainya. Nah, tutorial-tutorial seperti itu terkadang kita juga harus bisa memberikan istilahnya tutorial juga kepada siswanya dan mengemas pembelajaran itu sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, tetapi lebih fokus kepada materinya. Tujuan pembelajaran Betul. Contoh sekarang siswa itu lebih menyenangi video-video pendek, reel pendek di Instagram atau di YouTube, tetapi konten-kontennya itu bermanfaat buat siswa. Contoh tutorial misalkan tuning gitar gitu, kalau yang suka main musik, tutorial membuat atau misalkan bukan merangkai, memodifikasi motor gitu kan, durasinya cuma paling 1 menit 2 menit, sedangkan kita membuat video itu sekitar 20 menit 30 menit. Yang pertama mereka akan melihat judulnya, covernya menarik atau tidak buat mereka, itu stimulusnya kan yang pertama, triggernya itu di situ. Kemudian mereka melihat durasi. Kalau kita melihat durasi PowerPoint-nya aja udah 10 menit 15 menit, mereka pasti enggan untuk membuka. Jadi harus dikemas menarik. Betul. Baik. Ya, itu juga catatan untuk saya pribadi ya Pak. Jadi pada saat kita menyajikan elektronik modul atau elektronik LKPD itu harus dibuat menarik, kemudian tidak terlalu banyak lembarannya ya Pak ya, sehingga siswa jadi malas gitu. Jadi apa bedanya dengan buku paket biasa gitu ya Pak? Jadi tidak mempermudah seperti itu. Baik, mungkin itu saja Pak yang bisa saya diskusikan pagi ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga sudah membantu dan mohon maaf kalau jawabannya memang mungkin kurang berkenan, mungkin di lain waktu nanti kita bisa. Baik, terima kasih, cukup informatif Pak ya, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu tugas saya. Baik, saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.